Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Menjelaskan cara-cara untuk memahami teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita, seperti fenomena alam, sosial, dan budaya. Teks yang disajikan harus sesuai fakta. Teks eksplanasi memiliki struktur, yaitu pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Kamu dapat menentukan kata-kata kunci atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks eksplanasi. 1. Menentukan kata-kata kunci. Kata-kata kunci adalah kata-kata yang penting dan sering muncul di dalam teks. Kata-kata kunci biasanya terdapat dalam judul dan isi teks. Dalam pencarian informasi, kata-kata kunci dapat diperluas atau dipersempit. Tujuannya agar informasi yang diperoleh tepat sasaran. 2. Menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks. Setiap informasi yang diperoleh dapat menambah pengetahuan. Kamu dapat menemukan informasi penting dari teks dengan menjawab pokok-pokok pertanyaan. Kamu dapat menggunakan kata tanya apa, kapan, di mana, siapa, mengapa. Perhatikan teks berikut. Kalor merupakan salah satu bentuk energi yang dapat berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Perpindahan kalor dapat terjadi karena adanya perbedaan suhu dalam benda. Kalor dapat menaikkan atau menurunkan suhu. Semakin besar kenaikan suhu, maka kalor yang diterima oleh benda semakin besar. Sebaliknya, jika semakin kecil kenaikan suhu, maka kalor yang diterima akan semakin sedikit. Berdasarkan teks di atas, kamu akan mengetahui kata-kata yang sering diulang adalah kalor dan suhu. Maka, kata kunci dari teks tersebut adalah kalor dan suhu. Berdasarkan teks di atas, kamu juga dapat memahami teks eksplanasi dengan cara menjawab pertanyaannya. Misalnya, 1. Apa yang dimaksud dengan kalor? Jawabannya, kalor merupakan salah satu energi yang dapat berpindah dari benda yang memiliki suhu lebih tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. 2. Kapan kalor dapat pindah? Jawabannya, kalor dapat berpindah ketika terjadi kenaikan suhu dalam benda. Jadi, kata kunci itu adalah kata yang sering diulangi, ya, kata yang sering diulangi. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan belajar yang rajin di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.